Kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan mencoba mencari rho 1 dan rho 2-nya itu apa ya. Di sini dari persamaan yang pertama, di sini kita dapatkan bahwa rho 1-nya itu adalah V1 dibagi 1 minus V2 ya. Jadi harusnya ini sudah cukup jelas. Dan kemudian dari rho 1 yang sudah saya dapatkan, dengan menggunakan persamaan yang kedua, saya bisa dapatkan nilai dari rho 2 ya. Jadi yaitu adalah yang ini nih. Jadi harusnya ini tidak masalah juga. Kemudian untuk rho 3, rho 4, dan seterusnya bisa dihitung melalui persamaan rekursif ini ya. V1 rho K-1 ditambah V2 rho K-2 ya. Untuk K dari 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi untuk menghitung rho 3, kita bisa masukkan rho 1 dan rho 2 ya. Tentu saja karena V1 dan V2 sudah angka, jadi rho 1 sudah angka, rho 2 juga sudah angka, sehingga rho 3 itu dengan mudah dapat dicari ya. Begitu pula dengan rho 4, rho 5, dan seterusnya. Namun, karena ini persamaan rekursif, kalau kita ingat dulu di metode diskrit, sudah ada cara ya, ada suatu cara untuk mendapatkan solusi dari persamaan rekursif ya, atau dengan kata lain mencari closed form solutionnya. Jadi untuk mencari rho 10 gitu ya, kita tidak perlu mencari rho 8 dan rho 9-nya. Jadi bisa langsung dapatkan tergantung dari terhadap K-nya gitu ya. Jadi rho K itu dengan mencari alpha 1 sesuatu pangkatkan ke K, sesuatu pangkatkan ke K ya gitu. Jadi ini silakan dicoba nih ya, bagaimana mengubah persamaan rekursif ke closed form solutionnya ya. Harusnya sudah pernah dikerjakan dulu waktu di metode diskrit. Silakan dicari ini sebagai latihan. Ada satu hal yang mau saya bahas di sini, yaitu terkait dengan rho 1 ya. Nah, rho 1 itu adalah gamma 1 dibagi gamma 0 ya. Jadi di sini saya ingin menggunakan fakta ini ya, berarti gamma 1 itu adalah rho 1 dikali gamma 0, berarti gamma 0 itu adalah rho 1 sama dengan hubungan antara gamma 1 dengan gamma 0 itu adalah ini ya, V2 ya. Nah, fakta ini akan saya pakai untuk mencari nilai dari gamma 0, di mana gamma 0 itu adalah variansi dari YT. Jadi kita butuh tahu variansi dari YT soalnya. Untuk mencari variansi dari proses R2 ya, atau variansi dari YT, nah di sini kita akan saya tulis dulu YT-nya itu apa ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Min 1 ditambah V2 min 2 ditambah ET ya. Nah, saya akan variansikan semuanya ya. Jadi kiri dan kanan saya akan tarik variansinya. Variansi dari ini, kemudian variansi dari ini ya. Nah, variansi dari YT itu adalah gamma 0 ya. Kemudian variansi dari sisi yang kanan itu adalah saya pakai formula kovariansi ya. YT min 1 ditambah V2 YT min 2 ditambah ET, koma, hal yang sama ya, jadi sama ya yang bagian sini dan yang sini gitu ya. Nah, kemudian pertama-tama saya akan coba kovariansi antara YT-1 sama YT-1 adalah variansi ya. Jadi kita dapatkan V1 kuadrat gamma 0 ya. Ini dengan yang ini nih. Nah, kemudian YT-1 dengan YT-2 itu adalah V1 V2 ya. Jadi kovariansi antara YT-1 dengan YT-2 itu adalah gamma 1. Ya. Kemudian YT-1 dengan ET itu 0 ya. Ya, karena mereka tidak saling berhubungan ya. Oke, jadi sudah beres untuk yang YT-1. Nah, kita akan lakukan untuk yang sekarang untuk yang ini nih. YT-2 dengan ini itu tuh adalah V1 V2 lagi ya. Gamma 1 lagi, kemudian YT-2 dengan YT-2 itu adalah V2 kuadrat gamma 0, YT-2 dengan ET 0 gitu ya. Dan terakhir ET dengan YT-1 0, ET dengan YT-2 0, ET dengan ET itu adalah sigma kuadrat. Oke, dan kalau saya sederhanakan ini menjadi V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat gamma 0 ditambah 2 V1 V2 gamma 1 ditambah sigma E kuadrat. Dan tadi di slide sebelumnya
saya sudah mendapatkan hubungan antara gamma 1 dengan gamma 0 ya tadi ya. Hubungan antara gamma 1 dengan gamma 0. Tadi itu gamma 1 itu adalah rho 1 dikali gamma 0, dan rho 1-nya itu tadi saya sudah hitung ya, yaitu adalah V1 per V2 gamma 0, dan ini akan saya substitusikan ke sini nih ya. Jadi sekarang kita punya gamma 0 yang agak panjang nih, 1 dikurangin V1 kuadrat V2 kuadrat dikurangin 2 V1 V2 dikalikan ini V1 per 1 min V2, nah ini sama dengan sigma E kuadrat ya. Dan di sini kita dapatkan bahwa gamma 0-nya itu adalah sigma E kuadrat dibagi itu semua ya, ini semua nih. Dibagi semua yang ada di dalam kurung, dan kalau sudah disederhanakan dapatnya ini nih. Jadi saya tidak akan turunkan dengan detail, silakan dicoba sendiri ya. Sigma E kuadrat dibagi 1 min V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Nah, ini adalah formula dari variansi dari proses AR2 ya. Selanjutnya, terakhir analisis tentang AR2. Di sini saya juga ingin memandang AR2 itu sebagai bagian dari proses linear umum ya. Jadi proses linear umum saya tulis sekali lagi ya, adalah ET ditambah psi 1 ET min 1 ditambah psi 2 ET min 2 dan seterusnya ya. Jadi kita akan mencari tahu koefisien dari psi 1 psi 2 untuk proses AR2 itu apa gitu ya. Nah, jadi pertama-tama di sini yang saya mesti lakukan, nah karena si YT itu akan saya pandang sebagai proses linear umum, maka ini akan saya ubah menjadi ET ditambah psi 1 ET min 1 psi 2 ET min 2 ya, 3 ET min 3 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk sisi yang kiri nih. Jadi ini menjadi ini. Nah, selanjutnya si V1 juga sama ya. Nah, maksudnya si YT min 1 nih. Ini adalah V1 dikali. Nah, YT min 1 akan saya ubah juga menjadi proses linear umum. Tapi karena ini adalah YT min 1, berarti kita mulainya dari ET min 1 ya. Pos 1 ET min 2 psi 2 ET min 3 dan seterusnya ya. Nah, kita tambahkan dengan V2 ya. V2 itu saya kalikan dengan lagi-lagi yang ini nih. Saya ubah menjadi proses linear umum ya. Itu. Tapi karena ini YT min 2, saya mulainya dari ET min 2 ya. Psi 1 ET min 3 psi 2 ET min 4 ditambah seterusnya gitu. Nah, sekarang saya ingin menyamakan koefisien sekarang ya. Jadi sisi kirinya itu, yang sisi kirinya ET itu dengan yang sisi kanannya ET itu apa aja gitu ya. Jadi yang sisi kirinya ET itu adalah 1 ya, cuman ini doang nih ya, 1. Sisi kanannya ET itu di sini tidak ada ET nih, tidak ada ET, di sini tidak ada ET. Oh, ET itu munculnya di sini doang nih ya. Berarti 1 ya. Jadi benar gitu ya. Untuk yang ET min 1 ini ya. Berarti psi 1 sama dengan kemudian ET min 1 di sisi kanan sama dengan tuh munculnya cuman yang ini doang nih. Berarti V1 ya. V1 tuh yang givennya ya. Psi 1 yang mau kita cari tahu ya. Berarti psi 1 tuh sama dengan V1. Selanjutnya ET min 2 ya. Di sisi kiri ET min 2 itu ini ya. Berarti psi 2. Di sisi kanan ET min 2 itu muncul di sini nih. Berarti V1 dikali psi 1 ditambah ET min 2 muncul lagi di sini nih ya. Yang ini nih. Berarti V2 ya. Nah, ini adalah nilai dari psi 2 ya. Nah, kemudian untuk ET min 3 ya, untuk ET min 3 munculnya di sini ya. Psi 3 sama dengan ET min 3 tuh di sini nih, berarti V1 dikali psi 2 ditambah ini ET min 3 muncul di sini, berarti V2 psi 1 ya. Kemudian untuk ET min 4 psi 4 ya. Psi 4 ya, ini nggak kelihatan sih, tapi pastilah psi 4
Kemudian ET-4 juga di sini nggak kelihatan ya ET-4, tapi kita tahu bahwa itu adalah V1 dikali psi 3 ya. Kemudian ET-4 tuh ini nih, V2 dikali psi 2 ya. Dan seterusnya nih, kita sudah dapat pola nih. Untuk ET-K itu adalah VK psi K, V1 psi K min 1 tambah V2 psi K min 2 ya. Jadi di sini lagi-lagi kita dapat persamaan rekursif ya untuk psi ya. Psi 1 psi 2-nya tuh udah given nih ya. Psi 1-nya itu V1, psi 2-nya itu tinggal disubstitusi aja nih ya. V1 kuadrat ditambah V2 ya. Jadi psi 1 sama psi 2-nya diketahui, psi 3, psi 4 dan seterusnya bisa dicari lewat persamaan rekursif ini ya. Sebelum masuk ke proses AR berikutnya, di sini saya sudah mencoba untuk memberikan ilustrasi bagaimana salah satu realisasi dari proses AR2 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kata satunya dan V1 dan V2-nya adalah 1,5 dan minus 0,75. Jika Anda hitung, ini memenuhi ketiga syarat agar proses AR2 itu stasioner ya. Dan ini adalah grafiknya. Ini adalah salah satu realisasi dari proses AR2 ya. Jadi di sini terlihat bahwa cukup ada korelasi ya antara YT dengan YT-1 ataupun dengan YT-2 ya. Jadi, tapi saya tidak akan menggambarkan atau mengilustrasikan plot antara scatter plot antara YT dengan YT-1 ataupun YT-2 ya. Oke, mungkin itu aja ilustrasinya. Sekarang kita bisa masuk ke proses AR yang berikutnya.